Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gelap Malam Story. Pada cerita kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dari Twitternya MC Dik, Tanya Demid, yang berjudul Pengantar Jenazah. Sebelum kita masuk ke cerita, bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, aku Cecep. Aku adalah seorang supir ambulan yang seringkali mengantarkan jenazah dan orang sakit dengan mobil ambulan yang aku kendarai. Namun, kali ini nampak berbeda. Aku ditugaskan untuk mengantarkan seorang jenazah dengan sebuah wasiat terakhirnya yang aneh dan misterius. Dengan anak semata wayangnya yang berumur 10 tahun, aku harus mengantarkan jenazah itu ke beberapa tempat sebelum akhirnya diantar ke tempat terakhirnya. Ada 7 kelopak bunga yang harus disimpan di tempat-tempat tertentu sebelum jenazahnya dikebumikan. Dan tempat itu adalah tempat-tempat keramat dan menyeramkan yang membuatku mengalami hal-hal di luar nalar selama perjalanan. Sebenarnya, apa makna di baliknya? Kenapa aku harus mengantarkan jenazah itu ke tempat-tempat tersebut? Dan apa tujuan dari jenazah itu sehingga dia harus rela diantarkan ke tempat itu hanya untuk menyimpan kelopak bunga sebelum jenazahnya dikebumikan? Aku ingat malam itu begitu dingin. Angin malam berhembus kencang, menerpa jendela-jendela rumah sakit yang tampak usang di bawah cahaya bulan. Sebuah ruangan kecil di sudut rumah sakit yang kini aku tempati sebagai tempat bertugas terasa semakin sempit dan mencekam. Aku tertidur di dalam sebuah kursi sofa panjang di sebuah ruangan di sudut rumah sakit besar yang letaknya tepat di tengah-tengah kota, sebuah rumah sakit yang terkenal, dan hanya orang-orang berada yang dirawat di rumah sakit ini. Rasa ngantuk dan lelah kini menyerangku, sehingga beberapa kali aku tertidur di atas sofa itu. Namun mataku harus tetap terjaga, karena ini adalah jam kerjaku yang mengharuskan aku untuk tetap terjaga di dalam ruangan yang sedikit sempit ini. Aku tiduran di sana sambil melihat televisi yang sedang menyala pada malam itu. Terlihat sebuah berita mengejutkan yang membuat aku beranjak dari tidurku dan langsung melihat berita di televisi itu dengan kedua mataku yang terbelalak. Ini kan di depan rumah sakit ini. Gumamku yang seketika penasaran atas apa yang aku lihat. Di sana terlihat banyak sekali wartawan yang berdiri di depan rumah sakit tempat aku bekerja. Dan seorang presenter berita di dalam televisi tersebut kini mengumumkan sebuah pengumuman penting dengan wajahnya yang serius. Sebuah kabar duka tersiar di layar televisi itu. Dan hal itu seketika membuat buku kuduku meremang ketika mendengar hal tersebut. Kami baru saja menerima kabar duka yang mengejutkan. Bapak Wira Supraja, seorang tokoh masyarakat dan pengusaha ternama di kota ini, ditemukan meninggal setelah hampir 1 minggu dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di belakang saya. Menurut sumber terpercaya, penyebab kematian masih belum diketahui. Hanya sebuah laporan bahwa beliau sakit keras dan belum diketahui apa penyebab pastinya. Aku yang sedang menonton tayangan itu seketika melihat seorang paruh baya yang merupakan Bapak Wira Supraja. Seorang yang sangat terkenal, bahkan tidak ada seorang pun di kota ini yang tidak tahu tentang beliau. Aku menelan ludah ketika mendengar nama itu disebut. Bapak Wira Supraja, nama yang sangat dikenal oleh hampir semua orang di kota ini. Seorang pengusaha sukses, dermawan, dan juga sosok yang berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kematiannya tentu saja mengundang perhatian luas. Apalagi di kota sebesar ini semuanya hafal dengan sosok Wira Supraja, sehingga berita itu akan mengejutkan bagi siapapun yang mendengarnya. Hal yang lebih mengejutkan lagi, rumah sakit yang sedang aku lihat sekarang adalah rumah sakit tempatku bekerja. Aku sedikit mengangguk pelan ketika aku melihat berita tersebut. Pikiranku melayang dan menyadari bahwa beberapa hari ini rumah sakit mendadak ramai oleh banyak orang yang tidak aku kenal. Dan hal itu mungkin saja ada hubungannya dengan Pak Wira Supraja yang sedang diberitakan di televisi yang sedang aku lihat. Pantas saja,
Beberapa hari ini banyak mobil mewah yang hilir mudik di sekitar rumah sakit. Ternyata Pak Wira dirawat di sini hingga hari terakhirnya, gumamku. Aku kembali melihat televisi itu. Tayangan tentang profil Bapak Wira bergulir di layar, menampilkan berbagai pencapaian dan kontribusinya. Namun, pikiranku kembali terfokus saat presenter berita kembali muncul dengan informasi terbaru. Bapak Wira Supraja diketahui memiliki anak semata wayang berumur 10 tahun, dan kini hanya dia yang terlihat menunggu di ruangan bersama dengan tim dokter forensik yang sedang mengecek keadaan jenazahnya. Seorang pengacara akan memberikan konferensi pers setelah Bapak Wira Supraja sudah dimakamkan, sehingga hingga saat ini kita belum menemukan info apapun dari pihak keluarga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Dinda dari TV swasta melaporkan. Aku menghela nafas panjang, membayangkan ada anak kecil yang kini harus menanggung beban kehilangan ayahnya di usia yang begitu muda. Pandanganku terpaku pada layar televisi, sampai akhirnya tayangan tersebut beralih menjadi iklan komersial. Ketika aku mulai tenggelam dalam pikiran ketika selesai menonton hal tersebut, dan tak lama kemudian, dering telepon tiba-tiba memecah keheningan. Suara itu datang dari telepon di sudut ruangan. Aku terhenyak, sejenak merasa enggan untuk mengangkatnya. Namun, suara dering yang terus berulang memaksaku untuk bergerak. "Halo, dengan Cecep, ada yang bisa dibantu," kataku dengan nada yang pelan di telepon tersebut. Nampaknya, orang yang sedang meneleponku adalah seorang perawat yang sedang menjaga Pak Wira. Dengan nada terburu-buru, dia mengabarkan bahwa aku harus segera berangkat ke kamar mayat yang di belakang rumah sakit dan membawa ambulan yang kukendarai. Segera ke kamar jenazah, kita harus mempersiapkan kepulangan Bapak Wira Supraja, kata perawat tersebut sebelum akhirnya menutup telepon. Aku hanya mengangguk pelan dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh perawat tersebut sebagai seorang supir ambulan yang sudah hampir setahun bekerja di sini. Aku sudah paham dengan situasi tersebut, sehingga aku langsung menutup teleponku dan langsung bergegas ke arah parkiran untuk menyalakan mobil ambulan yang akan aku kendarai sekarang. Aku menelan ludah, perasaan aneh mulai merayap di punggungku. Mengantar jenazah bukanlah hal baru bagiku, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pak Wira bukan orang biasa, dan kematiannya yang begitu mendadak dan belum jelas penyebabnya menyisakan banyak pertanyaan di kepalaku. Aku segera bangkit dari sofa, mengenakan jaket tebal untuk melawan dingin pada malam ini. Langkahku terlihat tergesa-gesa menuju lorong rumah sakit yang panjang dan sedikit gelap. Lorong ini selalu berhasil membuat bulu kudukku meremang setiap kali aku melewatinya, terutama saat malam hari. Ada banyak cerita menyeramkan yang beredar tentang tempat ini. Beberapa perawat dan penjaga pasien seringkali membicarakan hal-hal aneh yang mereka alami di lorong ini. Tetapi aku selalu berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Lorong panjang itu memang menyeramkan ketika malam tiba. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang seringkali muncul dan menjadi sebuah cerita menyeramkan dari para perawat dan para penjaga pasien di rumah sakit ini. Apalagi suasana pada malam ini terasa lebih berat. Seperti ada bayangan-bayangan samar di ujung lorong tampak bergerak-gerak, seolah mengawasi setiap langkahku yang sedang berlari di dalam lorong tersebut. Dari lorong panjang itu aku belok ke arah kiri, dan di sana terlihat beberapa mobil ambulan yang terparkir di antara parkiran motor pegawai rumah sakit yang memenuhi parkiran tersebut. Aku langsung berlari ke sebuah mobil yang ada di paling ujung, sebuah mobil ambulan yang khusus untuk mengantarkan jenazah, karena di dalamnya terdapat keranda yang khusus dibuat untuk jenazah yang akan aku bawa ke tempat terakhirnya. Mobil ini sudah aku kendarai berkali-kali untuk keperluan yang sama, tapi kali ini terasa berbeda. Ada sebuah perasaan yang tak bisa kujelaskan, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu di dalam mobil itu. Tapi aku tidak terlalu khawatir meskipun ada sebuah perasaan yang tidak bisa aku jelaskan ketika aku sampai ke mobil ambulan tersebut. Mungkin karena selain mobil ambulan yang aku kendarai nantinya, akan banyak kendaraan lain yang mengikutinya di belakang.
Kendaraan-kendaraan itu adalah kendaraan dari para pengawal Bapak Wira yang bisa membuat perjalananku tidak terlalu hening dan sepi, seperti layaknya mengantar jenazah pada umumnya ketika aku bekerja di tempat ini. Di sana terlihat seseorang yang sudah berdiri di dekat mobil ambulan. Rupanya itu adalah Usep, seorang supir pengganti yang baru beberapa bulan bekerja di rumah sakit ini. Sepertinya dia dipanggil oleh perawat itu sama sepertiku. Wajahnya terlihat sayu karena dirinya baru saja pulang dari luar kota setelah mengantarkan pasien yang pulang ke rumahnya setelah hampir seminggu dirawat di rumah sakit tempat kita bekerja sekarang. Tubuhnya nampak lelah dan ingin segera beristirahat, namun nampaknya dia kembali dipanggil. Dan itu adalah tugas yang mau tidak mau harus dia laksanakan, sehingga meskipun tubuhnya nampak lelah, dia harus kembali berangkat, sehingga dia menunggu di depan mobil ambulan yang akan aku kendarai sekarang. "Sep, dipanggil juga?" Tanyaku yang melihat dirinya sudah berdiri di depan mobil ambulan. "Iya, katanya aku harus ikut buat jadi supir pengganti, karena perjalanan sekarang akan panjang dan gak bisa cuma satu supir aja," jawabnya dengan nada pelan. "Emang kita harus mengantarkan jenazah ini kemana, Cep? Karena tumben sekali ada 2 supir yang dipanggil secara bersamaan," tanya Usep yang sepertinya tidak diberitahu kemana kita akan berangkat sekarang. Aku hanya menggelengkan kepalaku dengan pelan. Perawat yang meneleponku juga tidak memberitahu kemana aku akan mengantarkan jenazah itu sekarang. Namun karena ini adalah tugas, aku mau tidak mau harus mengikuti instruksinya. Karena mungkin saja setelah jenazahnya dimasukkan ke dalam ambulan, kita akan mengetahui kemana jenazahnya akan diantarkan. Ya sekarang kita masuk aja dulu, mungkin nanti kita tahu akan mengantarkan kemana jenazah ini. Setelah kita bertemu dengan perawat yang menelepon kita, kataku yang langsung mengajaknya masuk ke dalam mobil ambulan dan menyalakan mobil itu sebelum akhirnya melaju ke kamar jenazah, yang kini ramai dengan para wartawan yang menunggu di sana. Rumah sakit tempatku bekerja kini tampak lebih ramai dari biasanya. Para wartawan dengan kameranya dan mikrofon yang mereka pegang kini terlihat hilir mudik masuk dan keluar dari rumah sakit tempatku bekerja. Mereka berusaha mendapatkan berita terbaru tentang kematian Pak Wira. Bahkan, beberapa pengawal Pak Wira nampak terlihat berdiri dengan tegang di salah satu bangunan, mencoba menahan para wartawan ini agar mereka tidak masuk ke dalam dan melihat kondisi Pak Wira yang kini sudah tidak bernyawa. Mereka menjaga jaraknya satu sama lain dengan wajah-wajah sangarnya. Mereka tidak membiarkan siapapun masuk ke dalam sana. Aku yang ada di depan kemudi mobil ambulan tersebut nampak sedikit tegang. Begitupun dengan Usep yang nampak heran atas apa yang sedang terjadi di depan matanya sendiri. Baru kali ini aku melihat yang kayak gini. Beda kalau seorang yang terkenal meninggal. Apalagi orang tersebut terkenal baik di masyarakat luas, sehingga harus mendapatkan pengawalan, kata Usep sambil sedikit menggelengkan kepala. Para pengawal yang berjaga di depan kamar mayat seketika melihat mobil ambulan yang sedang kita kendarai. Dan tak lama mereka berjalan secara perlahan ke arah kita berdua dan berusaha membukakan jalan untuk kita masuk ke dalam sana. Para wartawan yang menunggu di luar mau tidak mau harus tersingkir. Mereka mundur beberapa langkah agar mobil ambulan tersebut bisa masuk ke dalam sana. Para pengawal itu mendorong para wartawan tersebut dengan sedikit kasar, sehingga mereka nampak mundur secara perlahan dan membiarkan aku dan Usep masuk ke dalam sana. Aku memarkirkan mobil ambulan itu tepat di pintu belakang kamar mayat. Memang setiap kamar mayat di rumah sakit ada sebuah pintu khusus yang ada di belakang ruangan tersebut. Pintu itu nampak lebar dan bisa dibuka secara bersamaan, sehingga jenazah bisa langsung dikeluarkan dan masuk ke dalam mobil ambulan. Di sana, nampaknya sudah ada yang menunggu. Seorang kepala perawat dan seorang pejabat rumah sakit yang sudah menunggu kedatangan kita berdua tepat di pintu belakang kamar mayat itu. Aku sudah menunggu kalian. Sebaiknya sebelum mengantar jenazah Pak Wira, aku sarankan kalian masuk dan melihat kondisinya. Karena pengantaran ini nampaknya akan berbeda dengan apa yang sering kalian kerjakan
ketika sedang bekerja di rumah sakit ini. Seorang pejabat rumah sakit yang merupakan salah satu pimpinan tempatku bekerja nampak berbicara pelan kepadaku. Bahkan dia menepuk pundakku dan menyuruhku agar segera masuk ke ruangan Pak Wira untuk bertemu seseorang sebelum aku mengantarkan jenazahnya. Tentu saja hal itu sangat mengherankan bagiku, karena baru kali ini aku harus bertemu dengan orang-orang di dalam sana dan membicarakan beberapa hal sebelum mengantar jenazahnya. Karena biasanya aku hanya perlu menunggu di luar, membiarkan jenazahnya diantarkan dari dalam ke dalam mobil ambulan, dan aku diberitahu kemana aku harus mengantarkan jenazah itu sesuai arahan perawat dan petugas yang ada. Aku melirik ke arah Usep, dan Usep juga nampaknya baru mengalami hal ini, sehingga dia menggelengkan kepalanya kepadaku sambil mengikutiku ke belakang sana. Sari, seorang kepala perawat yang tadi berdiri di sebelah pejabat rumah sakit kini, menutup rapat pintu belakang dari kamar mayat itu. Bahkan dia menguncinya dan berjalan perlahan di belakangku dan Usep yang masih kebingungan dengan situasi sekarang. Suasana tampak lebih sunyi. Ketika aku masuk ke kamar mayat, aku berjalan melewati beberapa jenazah yang terbujur kaku dan tertutup kain berwarna putih. Ada beberapa pula yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah tempat kecil di ujung ruangan dan menunggu keluarganya yang masih hidup untuk membawanya keluar dari kamar tersebut. Aku berjalan lurus hingga ke ujung ruangan, dan di sana terlihat beberapa ruangan kecil yang nampak kosong. Sepertinya itu adalah ruangan khusus untuk pasien-pasien seperti Pak Wira sekarang. Karena ruangan itu nampak terpisah dari para jenazah-jenazah lain yang ada di kamar mayat tersebut. Pejabat rumah sakit itu langsung membuka pintu tersebut, dan ketika aku masuk ke dalam, aku melihat beberapa orang yang menatapku seketika dengan sebuah keranda mayat yang terbuka tengah-tengah ruangan. Terlihat seseorang yang sudah tidak bernyawa dan terbujur kaku di sana. Kepalanya nampak pucat dengan 2 kapas yang menutupi hidungnya. Matanya terpejam dengan tubuhnya yang nampak kaku di tengah-tengah ruangan. Di sebelahnya, nampak ada seseorang yang berdiri dengan memakai jas dan sebuah koper yang dia bawa di salah satu tangannya. Wajahnya terlihat menyambutku dan Usep ketika aku datang ke dalam ruangan tersebut. Lalu di ujung ruangan tersebut, terlihat sebuah anak kecil yang nampak bersedih. Dia duduk dengan rambutnya yang lurus dan menutupi sebagian wajahnya. Dia terlihat pucat, dan hal itu membuat suasana di dalam ruangan tersebut semakin suram. Anak itu duduk dengan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci dengan sebuah gembok kecil yang menutup kotak kayu itu dengan rapat. Dan di salah satu tangannya terlihat ada sebuah tali dengan kunci kecil, yang mungkin saja itu adalah kunci dari kotak yang dia pegang. Mungkin ini anak yang dibicarakan tadi di televisi. Gumamku di dalam hati. Aku sempat melihat anak kecil tersebut, namun seperti ada sesuatu yang aneh dengan anak itu. Aku tidak bisa menjelaskan apa yang aku rasakan, namun aku seperti ada sesuatu yang membuatku merinding ketika aku menatapnya selama beberapa menit di dalam ruangan tersebut. Pengacara yang berdiri di dekat jenazah Pak Wira akhirnya mulai mengenalkan dirinya dengan nama Pak Rizal, seorang pengacara yang sengaja ditugaskan khusus untuk memberitahukan sesuatu kepadaku, dan Usep yang sedang kebingungan di sana. Pak Wira meninggalkan sebuah amanat dan wasiat yang harus dipenuhi. Aku datang sebagai perwakilan keluarga untuk menyampaikan hal tersebut kepada kalian berdua, yang mungkin saja bisa menjalankan tugas ini dengan baik sebelum Pak Wira dikebumikan di kampung halamannya. Aku dan Usep yang mendengar hal tersebut dari Pak Rizal tentu saja heran. Aku bahkan saling bertatapan dengan Usep atas apa yang disampaikan olehnya pada saat itu. Pak Rizal yang melihatku dan Usep yang kebingungan hanya tersenyum kecil, dan tak lama dia kemudian melanjutkan perkataannya pada saat itu. Aku sudah berbicara dengan Bapak Joseph sebagai pejabat dan salah satu pemimpin dari rumah sakit ini, dan Pak Joseph pun setuju atas permintaan terakhir dari Pak Wira, sehingga Pak Joseph memanggil kalian berdua untuk tugas ini.
kata Pak Rizal yang melirik ke arah Pak Joseph yang berdiri tepat di sebelahku. Aku semakin kebingungan, tidak biasanya aku mengantar jenazah hingga seperti ini. Bahkan ada pengacara yang berbicara seperti itu di depan jenazah yang seharusnya diantarakan dengan segera ke pihak keluarganya untuk dimakamkan. Kamu tidak usah bingung, tugas kalian hanya mengantarkan jenazah Pak Wira ke tempat terakhirnya, kata Pak Rizal yang kembali berkata kepadaku. Namun sebelum mengantarkannya ke kampung halamannya untuk dimakamkan, ada beberapa tempat yang harus dia kunjungi sebelum jenazahnya dimakamkan, sehingga perjalanan ini akan tidak mudah dan akan menjadi perjalanan yang panjang. Aku semakin kebingungan mendengar hal itu, permintaannya terlalu aneh. Apalagi membawa jenazah seperti ini tidak bisa terlalu lama. Panjang? Maksud Bapak kemana kita mengantar jenazah Pak Wira? Potong Usep yang terlihat kebingungan sama sepertiku pada saat itu. Pak Rizal yang mendengar hal tersebut tidak langsung menjawab pertanyaan Usep. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke anak kecil yang duduk di sana dan mengangkat tangannya agar anak kecil itu bisa mendekat kepadanya. Seperti tahu bahwa dirinya dipanggil, anak kecil itu berdiri dan mendekat kepadanya. Wajahnya yang nampak murung melirik ke arah Pak Wira yang kini terbujur kaku di dekatnya. Namun tak lama dia memalingkan pandangannya dan menatapku dan Usep yang berdiri tak jauh darinya. Ini Bunga. Dia adalah anak sematawayang dari Pak Wira. Dan permintaan terakhirnya beliau, dia ingin diantarkan ke beberapa tempat sebelum dikebumikan ketika dia meninggal. Dan tempat yang akan dia kunjungi ketika kalian akan mengantarkannya. Semua info lokasinya ada di kotak yang sedang Bunga bawa sekarang, kata Pak Rizal yang menatap kotak kecil itu secara perlahan. Aku memberitahu kalian sekarang kalau Pak Wira hanya mempunyai satu anak, yaitu Bunga, dan setelah dia ditinggalkan oleh istrinya, Pak Wira memutuskan untuk mengurus anaknya sendiri. Aku ingin kalian mewujudkan keinginan terakhirnya, yaitu pergi mengantarkan jenazah Pak Wira bersama Bunga, hingga akhirnya bisa dikebumikan dengan layak. Hal ini sudah aku sampaikan kepada Pak Joseph, dan dia setuju akan hal tersebut. Apalagi aku selaku pengacaranya akan memberikan imbalan lebih di luar pekerjaan kalian, seperti yang disampaikan Pak Wira di hari-hari terakhirnya. Tetapi, kemana kita harus mengantarkannya? Dari tadi Bapak tidak memberitahukan kita. Kemana kita harus mengantarkan jenazah Pak Wira? Potong Usep yang masih kebingungan dengan permintaan itu. Usep yang nampaknya masih kebingungan kembali memotong ucapan dari Pak Rizal, sedangkan aku hanya bisa terdiam dengan ketidakpastian yang menyelimutiku pada saat itu. Hal itu dibalas kembali dengan senyuman tipis dari Pak Rizal. Dia kembali berkata dan menjawab apa yang dikatakan oleh Usep pada saat itu. Hal itu akan kalian ketahui ketika kalian sudah berangkat bersama dengan jenazah Pak Wira dan Bunga yang ikut bersama dengan ambulan yang kalian bawa. Jawabnya dengan pelan. Semuanya ada di dalam kotak itu. Dan Bunga akan membukanya ketika kalian setuju dengan permintaan terakhir Pak Wira sebagai pengantar terakhir baginya sebelum dikebumikan. Yang pasti kalian harus mengantarkannya sebagai permintaan terakhir dari Pak Wira. Jadi gimana kalian, apakah sanggup? Tanya Pak Rizal yang menatap kita berdua pada saat itu. Jujur, aku sendiri masih bingung dengan hal ini sehingga aku hanya bisa terdiam. Mengantar jenazah ini sepertinya akan berbeda dengan apa yang sering aku lakukan ketika menjadi sopir ambulan. Namun di tengah-tengah kebingungan itu, Pak Rizal kembali berkata kepadaku dengan senyuman tipisnya, "Aku yakin kalian bingung, namun apabila itu menyangkut dengan pembayaran, aku sebagai perwakilan keluarga menawarkan pembayaran yang berbeda, yang mungkin lebih besar dari gaji yang kalian dapatkan dari pekerjaan di rumah sakit ini. Dan semua ini sudah sepersetujuan dari Pak Joseph selaku pejabat dan salah satu pimpinan dari rumah sakit ini." Ku semakin bingung dengan perkataan itu. Begitu juga dengan Usep, semuanya terlalu aneh. Bagaimana mungkin seorang anak kecil kini menjadi penentu dari pengantaran jenazah ayahnya yang diantarkan entah kemana? Dan kenapa Pak Wira tidak memberitahukan hal itu lebih jelas kepada pengacaranya? Ingin sekali aku mengajukan pertanyaan layaknya Usep.
yang beberapa kali memotong perkataan pengacara itu. Namun ketika aku ingin membuka mulutku, tiba-tiba Pak Joseph yang ada di sampingku berkata, "Kamu dan Usep ditugaskan lembur dalam beberapa hari ini untuk mengikuti permintaan terakhir Pak Wira. Aku sebagai perwakilan pihak rumah sakit akan sangat berterima kasih apabila kalian berdua bisa mengantarkan jenazah Pak Wira sesuai apa yang diamanatkan di hari-hari terakhirnya," katanya sambil menepuk pundakku. Ku hanya mengangguk pelan ketika Pak Joseph berkata seperti itu. Aku sudah tidak bisa menolak lagi. Begitu juga dengan Usep yang hanya bisa mengangguk pelan tanpa berbicara apapun lagi. Pak Rizal yang melihat kita berdua tiba-tiba tersenyum lebar. Dan tak lama kemudian, dia membuka kopernya dan membawa dokumen yang harus kita berdua tanda tangani. Di sana terlihat bayaran yang akan kita dapatkan ketika kita bisa mengantarkan jenazah tersebut ke kampung halamannya yang entah di mana. Dan di sana pula kita diberi tanggung jawab untuk bisa mengantarkannya, apapun yang terjadi selama di perjalanan. Aku begitu tercengang melihat nominal yang akan dibayarkan. Begitu aku dan Usep selesai mengantarkan jenazah, Pak Wira dan Pak Rizal seperti sudah mengetahui ekspresi kita berdua ketika kita melihat nominal tersebut. Tanda tangani ini, aku tidak serta-merta membayar kalian dengan percuma. Harus ada dokumen pendukung yang harus kalian tanda tangan sebagai tanggung jawabku ketika kalian selesai dengan tugas kalian. Dan ketika kalian menandatangani ini, aku akan menyuruh Bunga untuk membuka kotak itu, agar kalian mengetahui kemana kalian akan mengantarkan jenazah Pak Wira. Aku menelan ludah, aku merasa ada sesuatu yang sangat salah di situasi ini. Nominal yang aku lihat benar-benar tidak masuk akal hanya untuk mengantarkan sebuah jenazah. Namun aku tahu bahwa aku tidak punya pilihan lain karena ini adalah tugas yang harus aku laksanakan. Dan mau tidak mau aku dan Usep harus melakukannya sekarang. Akhirnya, aku dan Usep menandatangani dokumen tersebut. Pak Rizal selaku pengacara Pak Wira kembali tersenyum dan menyimpan dokumen tersebut ke dalam kopernya. Setelah kita berdua menandatangani dokumen tersebut di dekat jasad Pak Wira yang terbujur kaku di sana. Sari yang merupakan kepala perawat seketika langsung memanggil beberapa perawat lainnya. Dia seperti tahu apa yang harus dia lakukan sekarang, dan seketika dia langsung menutup jenazah Pak Wira dan membungkusnya dengan kain kafan, sebelum akhirnya dia langsung membawanya keluar dari ruangan tersebut, dan meninggalkanku bersama Usep dengan Pak Rizal dan Bunga yang masih berdiri di dekatnya. Pak Joseph yang awalnya berdiri di dekatku pun akhirnya pamit. Dia menepuk pundakku beberapa kali, dan berterima kasih karena aku dan Usep mau untuk memenuhi keinginan terakhir Pak Wira, sambil mengantarkan jenazahnya ke tempat terakhirnya. Pak Rizal, yang melihatku dan Usep pada saat itu kini kembali berkata, "Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian berangkat bersama Bunga," kata Pak Rizal dengan nada yang pelan. "Pertama, mobil ambulan yang kalian tadi kendarai bukanlah mobil ambulan yang akan membawa jenazah Pak Wira. Namun ada sebuah mobil lain yang terparkir tak jauh dari kamar mayat ini, yang akan kalian pakai untuk mengantarkan jenazah Pak Wira ke tempat terakhirnya. Mobil ambulan yang kalian kendarai akan berangkat bersamaan dengan beberapa pengawal Pak Wira. Mereka akan berangkat ke salah satu pemakaman umum yang ada di tengah-tengah kota, agar para wartawan percaya bahwa Pak Wira dimakamkan di sana. Pak Wira berpesan agar tempat terakhirnya nanti tidak diketahui oleh semua orang. Hanya beberapa orang yang mengetahuinya termasuk kalian berdua, sehingga tidak menimbulkan kehebohan bagi para wartawan yang ada di luar sana. Kedua, lanjut Pak Rizal, ambulan yang mengantar jenazah Pak Wira tidak boleh membunyikan sirinenya. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kehebohan sepanjang perjalanan. Ini bukan sekedar untuk menjaga privasi dari Pak Wira, namun juga untuk menghindari sesuatu yang mungkin mengganggu di sepanjang perjalanan. Maksud Bapak, kataku yang mulai memotong apa yang dikatakan oleh Pak Rizal pada saat itu. Pak Rizal hanya menghela nafas, dia melirik ke arah Bunga yang masih berdiri dan terdiam tanpa pernah sekalipun berbicara di depan kita semua.
Lalu tak lama dia kembali berkata kepadaku, "Ada banyak hal yang mungkin akan kalian temui selama perjalanan. Itu adalah hal yang Pak Wira bicarakan kepadaku sebelum beliau meninggal. Dan hal tersebut harus aku sampaikan agar perjalanan kalian aman hingga beliau dikebumikan." Suasana mendadak tegang ketika aku dan Usep mendengar hal tersebut. Tubuh yang aku rasakan mendadak merinding, dan entah mengapa, aku seperti telah melakukan hal yang salah ketika aku mengiyakan pengantaran jenazah Pak Wira sekarang. Bersambung.